Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ardi di kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita dengan membahas mengenai bagaimana kita mempromosikan ya keselamatan dan kesehatan kerja. Materi yang akan saya sampaikan, saya ambil dari salah satu buku yang cukup bagus ya, karangan Coates ya, tahun 2015 yang berjudul Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and Managers. Kalau kita bermaksud mempromosikan keselamatan dan kesehatan kerja, ya beberapa langkah yang bisa kita tempuh ya, diantaranya yang pertama dengan menetapkan ya adanya safety policy ya atau kebijakan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, lalu yang kedua dengan menetapkan aturan ya atau rules and regulations ya. Lalu yang ketiga dengan memberikan pelatihan atau training. Ya, lalu yang selanjutnya adalah dengan membuat adanya beberapa visual-visual ya untuk mempromosikan safety. Ya, visual yang dimaksud bisa berupa poster, rambu, ya dan lain sebagainya. Lalu yang tidak kalah penting yang merupakan elemen juga dari berjalannya sebuah promosi safety adalah adanya safety committees ya atau panitia atau PIC yang bertugas ya mengawasi proses implementasi dari kebijakan safety ya. Lalu tidak kalah penting juga ya suatu safety itu dapat dipromosikan dengan melakukan kompetisi ya. Mempromosikan safety atau keselamatan dan kesehatan kerja itu akan dapat berjalan efektif jika suatu perusahaan itu memiliki sebuah policy terkait dengan safety ya. Dan safety policy tersebut atau kebijakan terkait safety tersebut itu harus dipublikasikan ya, disampaikan ke seluruh elemen yang ada di perusahaan tersebut ya, baik secara tertulis ataupun secara lisan. Ya, secara tertulis itu biasanya dipasang ya dalam bentuk posters ataupun dituliskan di beberapa dokumen-dokumen perusahaan ya dan lain sebagainya. Lalu apa yang harus tertulis ya di kebijakan safety tersebut ya? Yang pertama adalah komitmen dari top managers ya. Jadi komitmen dari para CEO, direktur terkait dengan proses bahwa mereka itu akan menjalankan bisnis di perusahaan itu dengan memperhatikan safety and health dari pekerja yang ada. Lalu ya tidak kalah penting juga di safety policy tersebut harus juga tertulis bahwa karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut wajib menjalankan kebijakan atau program-program safety and health yang ditentukan ya. Dan tidak kalah penting ya, ada baiknya di safety policy tersebut juga dituliskan bahwa komitmen dari perusahaan tersebut itu tidak hanya terbatas di dalam gedung ya di mana proses bisnis itu berjalan, tapi juga keluar ya di masyarakat sekitar di mana gedung tersebut berada. Khususnya kalau kita bicara masalah aspek environment ya, yang bisa mengalami kerusakan lingkungan itu tidak hanya di dalam gedung, tetapi juga yang di luar juga bisa berimbas akibat semisal ada safety and health and environment yang tidak berjalan dengan bagus. Yang setelah policy ya agar kebijakan K3 yang ada itu dapat berlaku ya ataupun dapat dijalankan ya, maka perlu ada panduan teknis ya yang biasanya diwujudkan dalam aturan-aturan ya, khususnya aturan-aturan tertulis ya, yang ada di sebuah perusahaan. Nah, kewajiban seorang pengusaha ya terkait dengan aturan-aturan ya terkait K3 tadi ya, yang pertama adalah bahwa aturan yang ada itu dibuat ya untuk memastikan bahwa tempat kerja yang
digunakan oleh pekerja itu merupakan tempat kerja yang aman dan sehat. Ya, jadi tidak ada aturan yang dibuat ya hanya untuk membuat semacam mencari atau menyalahkan pekerja ketika ada suatu pelanggaran ketika ya. Lalu yang selanjutnya ya, jadi pengusaha juga wajib ya ketika ada aturan terkait safety ya seluruh pekerja itu harus tahu ya, sehingga kewajiban dari pengusaha itu untuk mensosialisasikan ya aturan yang telah dibuat ya. Lalu yang terakhir ya, perusahaan ya menggunakan aturan yang ada untuk melakukan penindakan atau menjalankan ya rencana-rencana tindakan K3 yang telah ditetapkan ya, sehingga secara garis besar ya kewajiban seorang pengusaha itu yang pertama adalah membuat ya atau merancang ya aturan K3 tersebut agar pekerja-pekerja di lingkungan yang safe and healthy ya, lalu mensosialisasikan aturannya ya, dan setelah itu menjalankan. Agar aturan-aturan terkait K3 tadi dapat berjalan efektif dan efisien ya, maka beberapa kaidah-kaidah ini perlu dipertimbangkan ya ketika pengusaha ya atau employer itu merancang safety rules and regulations yang ada ya, atau peraturan terkait dengan K3 yang ada. Yang pertama adalah minimize the numbers of rules ya. Jadi kita perlu tahu bahwa semakin banyak rules itu tidak berarti akan semakin meningkat ya performa safety dari sebuah perusahaan ya. Jadi bisa jadi dengan rules yang sedikit ya malah tingkat kepatuhannya itu akan lebih tinggi ya. Makanya kalau bisa aturan itu kita buat seminimal mungkin ya. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting adalah write rules in clear and simple language. Jadi kita perlu tahu bahwa yang akan menggunakan dan mengimplementasikan rules itu tidak semuanya memiliki kemampuan bahasa atau kemampuan vocabulary yang sangat advance ya. Jadi akan lebih baik ya agar semua ya baik di level terbawah sampai level tinggi itu paham. Maka yang dituliskan di rules and regulation itu adalah sesuatu yang bahasanya simple ya. Lalu ya yang ketiga dan yang kelima itu kalau kita lihat ya benang merahnya adalah kita hanya menulis rules yang dibutuhkan dan kita hanya menulis rules yang memang akan ditegakkan. Jadi jangan sampai kita menulis rules atau aturan yang ternyata kedepannya itu tidak akan kita tegakkan atau sulit untuk ditegakkan. Ya. Lalu yang keempat ya pastikan ketika kita mendevelop rules, karena rules itu nanti akan diimplementasikan oleh pekerja ya, sebisa mungkin kita melibatkan mereka. Jadi kita melakukan pendekatan partisipatori agar nantinya ketika rules itu diketok maka semuanya bisa mengimplementasikan dengan baik. Ya, selain policy regulations ya yang tidak kalah penting ya kalau kita bicara bagaimana kita mempromosikan safety ya di sebuah perusahaan adalah dengan memberikan training ya ke para pekerja yang berada di perusahaan yang kita pimpin. Ya, jadi training terkait safety itu setidaknya harus diberikan kepada semua karyawan di awal masa mereka mulai bekerja ya. Jadi setiap karyawan baru itu memang salah satunya wajib menerima materi terkait dengan safety. Ya, selanjutnya ya ketika mereka mulai berkarir setahun, 2 tahun, ya perusahaan bisa memberikan training safety tambahan yang secara spesifik disesuaikan dengan tempat mereka bekerja. Ya, kalau mereka misalnya ya bekerja terkait dengan kelistrikan, ya bisa jadi perusahaan ya meminta karyawan tersebut untuk mengikuti training terkait dengan keselamatan kerja di proses-proses kelistrikan ya dengan tentunya pembiayaan dari perusahaan. Nah, training ini ya terkait dengan safety promotions ya itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah memastikan bahwa pekerja itu tahu ya bagaimana caranya bekerja dengan safe ya. Lalu yang kedua adalah menunjukkan komitmen dari
manajemen bahwa safety itu adalah prioritas utama mereka dalam berbisnis. Ya, selain beberapa elemen ya dari safety promotion yang telah saya sampaikan sebelumnya, tidak kalah penting adalah adanya visual awareness ya. Visual awareness di sini yang dimaksud adalah adanya bentuk-bentuk visual yang membantu pekerja itu lebih mengenal terkait dengan safety ya. Jadi bisa jadi ada poster ya terkait misalnya cara bekerja dengan aman ya, lalu poster-poster promosi kesehatan ya, cukup minum dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini penting ya? Karena masyarakat kita ya, khususnya masyarakat Indonesia itu boleh dikatakan adalah masyarakat yang sangat-sangat visual ya. Kita lebih suka melihat sesuatu yang berwarna, bergerak ya, lalu ada gambarnya ketimbang membaca ya sesuatu dalam bentuk kata, kalimat atau teks ya. Nah, karena itu kalau kita tahu ya iklan di televisi, di YouTube ya itu akan lebih efektif ya daripada iklan berbentuk tulisan ya. Oleh karena itu ya sekali lagi saya ulangi bahwa ketika upaya-upaya promosi tadi diwujudkan dalam bentuk-bentuk visual ya melalui poster, lalu rambu-rambu ya dan lain sebagainya, maka dapat dipastikan bahwa pesan ya terkait safety tadi dapat disampaikan dengan lebih baik ya ketimbang hanya dengan tulisan atau secara verbal. Ya, agar visuals tadi ya, poster, rambu-rambu tadi dapat menyampaikan pesan safety yang baik, maka ada beberapa guidelines ya yang sebaiknya dipertimbangkan ya. Yang pertama adalah change sign, poster and other visual aids periodically ya. Jadi artinya di sini bahwa suatu poster, suatu rambu-rambu ya yang dia itu telah dipasang dalam waktu yang terlalu lama, maka dia tidak akan memberikan lagi efek promosi ya ke pekerja ya, sehingga misalnya kita sudah memasang dalam waktu 1 tahun ya, bisa jadi akan lebih baik kalau poster atau rambu-rambu tersebut kita ganti ya dengan yang baru, sehingga harapannya pekerja dapat menotis lagi sehingga efek promosi tadi dapat tersampaikan ya. Lalu yang kedua, aturan terkait dengan perancangan visual yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa melibatkan pekerja ketika kita merancang visual tadi ya. Lalu yang ketiga, keep visual aid simple ya. Jadi kalau bisa ya ketika kita buat visual itu jangan sampai terlalu banyak tulisan atau terlalu banyak warna, terlalu banyak gambar ya. Sesuatu yang simple itu akan lebih dapat menyampaikan pesan ya secara efektif. Ya. Lalu yang tidak kalah penting ya, visual itu harus sebaiknya dibuat dalam ukuran yang cukup besar ya, karena kita tahu ya kemampuan melihat dari pekerja kita beda-beda. Ada karyawan muda yang masih memiliki mata yang relatif bagus, tetapi ada juga beberapa karyawan yang sudah cukup umur ya yang kemampuan melihatnya sudah berkurang ya, maka kita harus membuat visual tadi ya, poster, rambu-rambu dengan ukuran yang cukup besar ya. Lalu visual tadi ya itu sebaiknya diletakkan di suatu lokasi yang strategis, yang mudah dilihat ya. Misalnya ketika seorang keluar dari pintu kamar mandi ya, atau jangan sampai kita tuh meletakkan suatu poster ya yang terhalang oleh lemari atau terhalang oleh pohon, yang akhirnya ya tidak ada yang bisa melihatnya ya. Lalu pastikan ya poster itu ya menggunakan warna-warna yang dapat menarik perhatian ya. Elemen lain dari safety promotions ya adalah adanya safety committee. Ya, safety committee ini adalah sebuah struktur formal ya di dalam sebuah perusahaan ya, yang mereka itu memiliki tugas ya untuk menampung concern dan suggestions terkait dengan isu-isu atau problem-problem safety dan health yang terjadi di perusahaan ya. Tetapi ya walaupun dia itu formal structures ya, dia itu tidak sama dengan departemen K3 ya di suatu perusahaan. Jadi safety committee itu tidak sama dengan departemen K3 ya.
Nah, safety committee ini anggotanya itu dari berbagai elemen ya. Nah, perwakilan Departemen K3 itu hanyalah salah satu ya bagian dari safety committee ya, tetapi di dalamnya itu harus ada perwakilan dari atasan ya, dari top manajemen ya, direksi atau sebagainya. Lalu ada perwakilan dari pekerja ya di setiap sections ya, atau di setiap departemen ya, dengan harapan nantinya kalau ada safety committee atau perwakilan K3 ya di setiap departemen itu, kalau ada masalah ya terkait dengan K3 di sections tersebut, itu bisa ngomong langsung ke orang yang berada di situ ya. Apabila tidak ada ya safety committee-nya, maka seseorang itu kadang-kadang nantinya akan akhirnya tidak menyampaikan concern yang dia miliki karena adanya birokrasi yang terlalu panjang ya. Langkah yang bisa kita tempuh ya untuk melakukan safety promotions ya yang lain adalah dengan membuat kompetisi-kompetisi safety ya. Jadi kompetisi safety itu salah satu contohnya, misalnya ada kompetisi pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi ada kasus-kasus tertentu dan misalnya membuat manekin, lalu kita lombakan misalnya antar divisi, antar departemen ya. Lalu contoh yang lain, lomba simulasi tanggap darurat ya. Lalu ada lomba penanggulangan kebakaran, dan ini paling sering dilakukan ya ketika 17 Agustus. Maka di beberapa perusahaan itu akan mengadakan lomba ini ya dengan meminta ya perwakilan dari beberapa divisi departemen untuk ikut ya. Lalu ada lomba 5S, 5R dan lain sebagainya. Nah, adanya kompetisi ini ya diharapkan dapat membuat pekerja lebih noticeable ya, bahwa kalau semisal ya tadi ada lomba pemadaman api, kalau ada kebakaran, caranya itu seperti ini ya, cara yang benar ya. Lalu selain itu orang yang bisa melihat ya, orang yang melihat kompetisi tersebut harapannya akhirnya menambah knowledge baru ya, sehingga nantinya kalau ada kejadian serupa yang terjadi, dia itu sudah memiliki pengalaman atau hasil observasi real ya. Nah, namun demikian ya, akan lebih baik kalau kompetisi itu yang pertama melibatkan pekerja ya. Jadi kompetisi itu benar-benar melibatkan orang-orang yang berada di divisi-divisi, departemen-departemen, tidak hanya terbatas di safety committee ataupun hanya orang-orang departemen K3 ya. Lalu yang kedua, kompetisinya itu lebih baik kalau dilakukan dalam bentuk tim ya daripada individu ya, karena kerja safety itu merupakan kerja tim ya, bukan kerja individu ya. Dan pastikan ya resource ya ketika lomba itu equal untuk setiap tim. Selain beberapa elemen tadi ya, baik berupa visual, competition, safety committee, policy, regulations ya, ada beberapa aspek yang sebaiknya dipertimbangkan ya, walaupun bukan merupakan aspek yang utama ya dalam safety promotions. Nah, yang pertama adalah promoting safety by example ya. Akan lebih baik agar program safety itu dapat berjalan ya, agar misalnya karyawan atau pekerja di lantai produksi itu mematuhi regulations ya, rules ya yang ada, maka top management ya, manajer, CEO, direktur itu bisa menunjukkan bahwa mereka juga memiliki semangat dan tindakan yang sangat mengindahkan masalah safety ya. Misalnya kalau misalnya pekerja itu wajib memakai APD ya, para CEO, para direktur itu juga harus selalu memakai APD ya ketika bekerja atau berada di lingkungan yang memang berbahaya ya. Lalu ya, tidak kalah penting ya, suatu safety promotions itu dapat berjalan baik kalau program-program yang ada ya, elemen-elemen tadi yang sudah saya sebutkan tadi itu dilaksanakan dengan melibatkan pekerja ya. Kenapa itu penting ya? Pekerja ya, terutama yang berada di lantai produksi, itu adalah orang yang paling tahu ya terkait bahaya-bahaya yang sering dia lihat sehari-hari ya. Ini tentunya berbeda dengan top management yang sehari-hari boleh jadi hanya
bekerja dengan komputer ya, mereka tidak tahu semisal di departemen A itu kebisingannya tinggi, lalu ada bahaya akibat peletaan atau layout yang kurang baik dan lain sebagainya. Ya, selain itu pekerja itu adalah salah satu orang yang dia itu paling pertama harus melakukan safety rules ya, yang harus menjalankan safety rules, dan dia itu akan biasanya yang pertama disalahkan ya ketika terjadi sesuatu, karena mereka itu adalah the sharp end ya, jadi orang yang berada di paling ujung ya ketika suatu kejadian itu terjadi ya. Oleh karena itu partisipasi mereka ya agar jalannya program K3 khususnya promotion to berjalan baik itu sangat penting ya. Lalu ya salah satu upaya yang bisa kita lakukan ya agar performa safety itu meningkat, yaitu dengan memberikan insentif ya. Misalnya tim yang memiliki kecelakaan paling rendah itu akan diberi tambahan bonus dan lain sebagainya. Namun demikian ya, beberapa studi ya itu telah menunjukkan bahwa kalau tidak di-manage dengan baik, memberikan insentif ini bisa menjadi bola panas ya. Artinya apa ya, sangat mungkin ya terjadi bahwa beberapa departemen itu akhirnya memanipulasi data ya terkait performa K3 dan lainnya agar mereka tetap mendapatkan insentif ya. Karena itu penggunaan insentif ini benar-benar harus hati-hati dan terkontrol ya. Lalu tidak kalah penting ya, kalau tadi itu banyak sekali yang saya sampaikan itu adalah upaya promosi safety ya yang berada di tempat kerja ya. Tidak kalah penting juga kita perlu mempromosikan on the job safety ya, atau safety ketika seseorang itu di luar tempat kerja ya. Misalnya ya, kita bisa mempromosikan safety riding atau safe riding ya. Jadi kita bisa mengajarkan ya bagaimana cara berkendara yang baik dan benar, sehingga karyawan ketika di luar dari fasilitas produksi ya, ketika mereka pulang atau ketika mereka menuju ke tempat kerja, mereka itu dapat selamat. Lalu terkait dengan lifestyle ya, gaya hidup sehat ya, agar mereka itu dapat bekerja dalam waktu yang lebih lama, yang memiliki kesehatan yang prima dalam waktu yang lebih lama, kita bisa mendorong atau mengenalkan praktek-praktek gaya hidup sehat kepada pekerja ya. Lalu tidak kalah penting ya, asupan nutrisi, istirahat yang cukup yang tentunya itu dilakukan di luar tempat kerja, tapi akan berimbas juga di tempat kerja yang ada ya. Kurang lebih itu ya materi tentang promoting safety. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan disampaikan melalui email saya di ardianto@mail.ukm.ac.id, atau teman-teman bisa bertanya saat sesi sinkron berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.